Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Wakil Ketua Umum Jokowi Mania mempermalukan habis-habisan Rismon di acara rakyat bersuara iNews tadi malam, teman-teman. Di mana Waketum Jokowi Mania meneriaki Rismon kalau S2 Anda, S3 Anda diragukan. Bahkan kampus Anda yang Anda klaim Yamaguchi tidak pernah mengakui kalau mengenal Rismon. Waduh. Ini semakin menarik saja kasus Pak Jokowi ini. Nah, dan saya harap teman-teman semua nonton video ini sampai selesai. Karena video selanjutnya kita akan mendengarkan secara seksama pengakuan ataupun keterangan dari Widodo, orang yang selama ini dituduh oleh Bitor memalsukan ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Dan Widodo membantah semua tuduhan-tuduhan Bitor. Nah, kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mereka sadar bahwa tuduhan-tuduhan kelompok ini, utamanya tuduhan Bitor, fitnah dari Bitor, itu tidak berdasar dan tidak punya bukti apa-apa, teman-teman. Makanya video ini harus kita sebarkan ke grup WhatsApp, ke grup Facebook, kemanapun itu teman-teman, agar orang semakin tercerahkan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menuntut tak saya, oke? Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, tunjukkan. Anda mengatakan Makanya ke Joko Widodo hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku, itu sudah mengatakan Makanya, tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, kita usah, tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roni Teguh nggak berani. Tunjukkan bersama. Roni Silangwela, Saya presiden, Anda nggak saya berani. berani. Anda nggak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 Anda Anda mau jawab? dipertanyakan. Oke. Sok keras Rismonnya kan. S2, S3 kau tuh Rismon dipertanyakan. Pak Roni pernah mengirim email ke Yamaguchi, tapi Yamaguchi tidak pernah katanya mengeluarkan ijazah kau Rismon. Waduh. Sama Joshua Sinambel aja nggak berani. Sama Pak Roni aja nggak berani. Berani-beraninya nantang Pak Jokowi. Sok keras kau Rismon. Urus tuh ijazah kau. Oke, baik. Saya mau menjelaskan Nah, apa ini yang Pak Widodo, teman-teman. selama ini tahun 2012 itu yang pernah saya alami, yang pernah saya ingat. Itu aja. Silakan, Pak. Di sini saya datang di sini sebetulnya karena mas saya, abang saya ini, kalau nggak abang saya ini saya nggak mau. Terima Karena kasih. saya nggak pernah melakukan itu. Ya. Satu. Yang kedua, sebelum nanti ada pertanyaan saya kenal siapa enggak atau kenal atau enggak, ini perlu saya sampaikan di awal yang terkait nama-nama yang beredar. Ya. Yang pertama diantaranya Mas Andi Wijayanto, Pak Prasetyo Edi Marsudi, terus Mas yang dari Gerindra itu Sarif, ya, Mas Denny Iskandar, terus Yang disebutkan Pak Betor semua. ya Indra Karmadipa dan David, Anggit dan Pak Iman. Saya kenal dan tahu. Oke. Yang nggak tahu saya yang namanya Yulianto. Julian. Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal. Itu. Baik. Saya mau menjelaskan atas 4 tuduhan terhadap diri saya. Oke. Yang pertama, saya dituduh aktivis Widodo. Selama ini saya nggak pernah melakukan kegiatan apapun yang terkait kegiatan pergerakan atau aktivis, sama sekali nggak pernah. Yang saya lakukan adalah saya profesional sebagai kerja sama perusahaan swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dituduh sebagai administrasi untuk kelengkapan dokumen persyaratan calon di KPU. Pak Jokowi ini maksudnya. Ya, Oke. dalam hal ini kan yang disampaikan kan Betul. kaitannya itu. Sementara ini saya nggak pernah dan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menugaskan saya untuk ngurusi pekerjaan itu. Yang disuruh ke saya adalah selama wali kota, gubernur itu adalah membantu
pekerjaan bendahara. Oh, Anda bendahara Pak Jokowi. Membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan. Oke. Bukan mengurusi Jadi berkas saya ya. ditugaskan sebagai membantu tugas atau pekerjaan bendahara tim pemenangan. Dalam hal ini saya membantu Pak Prasetyo Edi Marsudi. Oke. Kalau dengan kaitannya 2012. Terus yang ketiga, saya dianggap katanya menghilang secara misterius. Ini luar biasa kan? Bentar. Ayo Roy Suryo, ketawa. Seperti yang biasa Anda lakukan. Hehehe. Gitu kan, ketawa Roy. Kok sekarang nggak tak ketawa nih? Apakah sudah keringat dingin Roy? Woi Roy, ketawa kau. Padahal saya nggak mau menceritakan dari 2012 sampai 2005. Saya menceritakan 2024 aja. Ketika itu di Jakarta Selatan dan di sini ada saksinya. Saya ketemu dalam satu ruangan berbicara sampai 1 jam lebih. Keringat dingin Roy Suryo ya kan? Saksinya adalah, boleh saya sebut Mas? Silakan. Mas Aiman sendiri. Oke. Iya, saya sempat temuin karena untuk meyakinkan untuk menghadirkan di sini. Ya kan? Terus yang kedua, saya di 2025 banyak terlibat dan berinteraksi sama senior-senior partai. Dan nggak mungkin saya sebutkan satu persatu karena itu etika. Saya harus konfirmasi beliau dulu. Nanti kaitannya seperti apa, nanti takutnya saya salah ngomong. Kalau mau misalnya bukti, nanti kita bisa konfirmasi sama beliau-beliaunya dulu. Itu. Jadi, dan nomor HP saya sampai sekarang masih sama. Dan DP profil WhatsApp saya ada fotonya. Jadi saya nggak kemana-mana. Nggak Soal hilang. kekurangan dokumen Anda sempat tahu Pak Wid. Waktu 2012 Betul, sebentar. Sebentar. menjelang Sebentar. Cagup DKI waktu Ini itu. kan ada 4 tuduhan. Oke. Yang tuduhan keempat, ini katanya saya otak pemalsuan di Pasar Pramuka ijazah Iya. Pak Jokowi. Ditudingnya seperti itu. Jadi begini, saya sebutkan aja. Yang setahu saya orang yang diajak Pak Jokowi, orang Solo, itu ada 6. Saya sebut aja. Satu yang namanya David. Oke. Yang kedua David. Anggit. Yang ketiga Anggit. Muhammad Isnaini. Yang selanjutnya Widodo saya. Widodo. Dan yang terakhir Sigit Widiawan. Sigit Widiawan. Oke. Itu saya kenal semua. Satu Sama lagi? Eko Sulistyo. Eko Oke. Sulistyo. Jadi ada 6. Pak Sigit yang sempat di salah satu bank BUMN ya. Iya, Saya kurang tahu itu. Iya. Jadi, lah, pada kesempatan ini saya jelaskan 6 orang itu diajak Pak Jokowi nggak berbarengan. Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama 4 orang. Yang pertama David, Anggit, Muhammad Isnaini dan Eko Sulistianto. Itu pada saat pendaftaran, sebelum pendaftaran sampai pendaftaran. Oke. Terus tahap kedua yang namanya Widodo. Itu tahap setelah pendaftaran sebelum kampanye. Berarti Pak Widodo ini setelah pendaftaran dia dipanggil oleh Pak Jokowi ke Jakarta. Berarti beliau tidak tahu menahu soal tuduhan Bitor pemalsuan dokumen. Nah ini udah nggak sinkron nih tuduhan Bitor dengan saksi hidupnya nih. Beliau bukan orang yang mengurusi dokumen pemberkasan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta Pak Jokowi waktu itu teman-teman. Jadi tuduhan Bitor sudah sirna gitu ya kan? Oke. Karena tugas saya membantu bendahara. Jadi nggak ada korelasinya pekerjaan untuk pemenuhan dokumen itu. Nah, Terus selanjutnya tahap yang ketiga itu pada saat kampanye itu Sigit Widiawan. Oke? Oke, ini DKI waktu itu ya, Cagup. Baik. Nah, setelah itu saya kenal Pak Iman itu juga pada saat akhir kampanye. akhir kampanye. Sebagai apa waktu itu kenal ya, Pak? Dia ketua relawan Tahun berapa itu Pak? 2012. Oke. Itu. Ketua relawan waktu itu 2012 sudah kenal Pak Paiman ya? Iya, Ya catat dulu ini. saya kenal. Catat Roy, catat. Tapi setelah kampanye.
di ujung kampanye, bukan sebelum kampanye, bukan pas pengurusan dokumen. Catat Roy, catat. Keringat dingin kau, cari-cari celah kau Roy. Tapi pada saat akhir kampanye, Akhir kampanye. 2012, karena dia sebagai ketua relawan di situ. Gitu. Si Roy berusaha menggiring-giring kalau ini bisa dibuat fakta kalau memang dia kenal Pak Iman, terus ada pemalsuan dokumen. Mau digiring-giring sama si Roy ini, tapi nggak bisa dia. Oke, saya kenal Denny Iskandar. Jadi sebelum saya jelaskan ke situ, saya ke Jakarta, itu saya dikenalkan ke Pak Pras. Pak Prasetyo Edi Marsudi karena sebagai bendahara. Lah, waktu ketemu Pak Pras sendiri, itu pada saat Pak Jokowi belusukan, Pak Pras di pinggir jalan. Dia pakai baju putih, pendek, lengan pendek, pakai kerah. Setelah acara selesai, saya diajak ke posko pemenangan Jalan Borobudur 22 Menteng, bukan Jalan Menteng nomor 222. Nggak ada itu, saya nggak pernah ketahui di situ. Oke, Borobudur 22, oke. Jadi saya pikir dengan jawaban saya lah, akhirnya saya itu ke posko, ke ruangannya Pak Pras. Di situ ada lagi, saya nggak mau nyebut nama tapi saya nggak mau melebar kemana-mana, saya sebut inisialnya aja. Timnya Pak Pras dalam bendahara itu satu cowok namanya inisialnya M, satu cewek nama inisialnya N. M dan N. M dan N, Mama dan November ya. Iya, Oke. Mama dan Disitulah November. ruangan, akhirnya saya dikasih meja satu, kursi untuk bekerja di situ tiap hari untuk mengerjakan di Oke, situ. sebentar. Nah, itulah teman-teman, pengakuan dari Pak Widodo. Orang yang selama ini dituduh oleh Bitor menjadi otak pemalsuan ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Dan sudah jelas dan terang, bisa kita saksikan secara seksama tadi teman-teman. Ini akan membantah tuduhan Bitor. Sudah berapa orang yang bicara? Andi Wijayanto sudah bicara. Bapak Prasetyo Edy, mantan ketua DPRD DKI sudah bicara. Sekarang Pak Widodo sudah bersaksi. Pak Paiman juga sudah bersaksi. Semua yang disebut Betor sebagian besar sudah bersaksi. Dan orang yang dikatakan Betor menghilang, Pak Widodo ini, ya ternyata nggak menghilang teman-teman. Ada beliau gitu. Ada, nggak pernah menghilang, nomor handphonenya sama. Foto profilnya WhatsApp-nya ada. Dia masih berinteraksi dengan partai-partai politik. Dia pernah bertemu Aiman di 2024. Jadi ya nggak hilang beliau. Nah ini tuduhan Betor ini hanya sampah sebenarnya teman-teman. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Nggak ada nggak ada kualitasnya di mata hukum gitu. Tadi si Roy Suryo sudah berusaha menggiring-giring kalau Pak Widodo mengenal Pak Iman di tahun 2012 sesuai dengan jadwal pencalonan gubernur DKI waktu itu. Padahal Pak Paiman dikenal oleh Pak Widodo tadi di saat masa penghujung kampanye. Karena beliau ketua relawan. Makanya mungkin ketemu waktu itu. Dan beliau kenal bukan pada saat sebelum pembuatan ataupun penyusunan dokumen pencalonan gubernur. Nah ini sudah membantah nih tuduhan si Betor nih. Emang tuduhan Betor nggak ada ini ya teman-teman. Dia hanya mengatakan katanya. Ternyata bukan dia yang melihat langsung loh. Bukan dia yang menyaksikan langsung. Hanya katanya. Nah inilah teman-teman. Tuduhan-tuduhan seperti ini yang terus dipercaya oleh orang-orang bodoh. Orang-orang yang katanya ahli. Orang-orang yang selama ini ngaku-ngaku punya bukti padahal omon-omon. Nah inilah yang dipercaya mereka. Tuduhan tanpa bukti yang penting bisa di-framing. Bisa mengganggu stabilitas nasional. Bisa mengganggu stabilitas politik. Bisa mengganggu psikologi Pak Jokowi. Nah inilah yang terus mereka lakukan. Walaupun tuduhan itu tak berdasar, tidak ada faktanya, tetap jadi framing. Dan Pak Paiman juga sudah mengklarifikasi teman-teman, kalau dia tidak terlibat sama sekali dalam pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang siapa yang Anda percaya? Apa Anda percaya si Betor ini? Nah, orang yang dia sebut namanya sudah bersaksi loh. Tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mengatakan, ya saya memalsukan, saya membantu, nggak ada. Dan cerita Betor ternyata ya hanyalah bualan, karangan. Seperti yang dikatakan Bapak Prasetyo Edy, kalau Betor bukan ataupun tidak ada dalam tim penyusun dokumen ketika pencalonan Jokowi.
Jadi ini hanya katanya-katanya nih dasarnya nih. Nah, sekarang yang mana yang mau kalian percaya? Orang yang katanya-katanya ngomong atau orang yang betul-betul menjadi saksi hidup? Kalau katanya-katanya sih bebas. Saya juga bisa menuduh Roy Suryo ijazahnya palsu, katanya dibikin kan bisa saja katanya-katanya teman-teman. Kalau tuduhan itu landasannya katanya, ya semua orang di bumi ini bisa kita tuduh yang tidak-tidak tanpa bukti. Kan hanya katanya. Saya kan bisa saja menyebut si A katanya si B ini ijazahnya palsu, si C katanya si D ini ijazahnya palsu dibikin di pramuka, kan bisa saja begitu kan. Nah sekarang kalian Roy Suryo, Tifa, Betor, mending fokus deh. Coba kamu analisis digital forensik ijazahnya Rismon. Karena sangat diragukan katanya ijazahnya nih. Katanya juga nih, katanya. Katanya siapa? Pak Roni dan Joshua Sinambela yang sudah melakukan penelitian terhadap ijazah Rismon. Dan disertasi Rismon juga tidak ditemukan nih di Jepang. Dan Pak Roni pernah mengirim email ke Yamaguchi melampirkan ijazah Rismon. Bahkan Yamaguchi mengatakan mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah itu. Jadi ya, yang mana mau kalian percaya? Orang yang betul-betul melakukan penelitian dengan melakukan penelusuran dan lain sebagainya, atau orang yang hanya omong-omong katanya-katanya. Dan ini teman-teman, aneh bin ajaib. Lagi-lagi saya mau mengatakan, Bitor ini sudah bersama TPUA beberapa minggu yang lalu, tapi kok baru mengeluarkan statement dan tuduhannya sekarang? Ada apa ini? Apakah ini sengaja dikeluarkan di akhir untuk menguatkan tuduhan dari Roy Suryo dan Rismon? Apakah ini sudah diorkestrasi, sudah didesain, sudah ada sutradaranya? Hah? Apakah seperti itu? Karena ya baru belakangan ini loh Bitor muncul keluar-keluar. Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari tahun-tahun kemarin? Kenapa nggak dari awal ketika Bambang Tri, Gus Nur mengusut ini? Kenapa Bitor nggak muncul di sana? Kenapa Roy Suryo juga nggak muncul di sana? Rismon nggak muncul di sana? Kenapa? Ada apa ini? Kenapa baru kalian muncul sekarang? Apakah memang ini pesanan? Apakah memang ini ada yang membayar kalian gitu ya kan? Apakah mafia migas? Waduh, ini yang perlu kita usut teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.